Saya ingin bertanya Ustadz, saya kan seorang ibu ya Ustadz. Sebagai ibu atau orang tua tentunya kita ingin mendekatkan anak kita ke ke pintu-pintu hidayah juga Ustadz. Anak saya masih kelas 5 SD dan masih TK, tapi dari dini saya ingin mendekatkan mereka ke pintu-pintu hidayah. Salah satunya adalah dengan memilihkan lingkungan yang baik untuk mereka. Nah, salah satu lingkungan yang sering mereka habiskan waktunya adalah di lingkungan sekolah. Nah, saya mohon nasihatnya Ustadz, terutama di zaman sekarang ini Ustadz, apakah memang lebih afdol bagi anak-anak kita itu untuk kita kirim ke lingkungan sekolah yang islami Ustadz? Terutama ketika mereka kalau SD atau TK kan udah banyak ya Ustadz sekolah-sekolah islami. Kalau SMP, SMA atau kuliah kan lebih sedikit pilihannya Ustadz. Apakah memang lebih afdol kita kirim anak-anak itu ke pesantren? Atau misalnya nanti kuliah, apakah memang lebih afdol kita kirim mereka kuliah agama begitu Ustadz? Bagaimana nanti kalau misalnya kita menemui anak-anak itu punya passion yang lain misalnya gitu Ustadz. Misalnya mereka mau jadi insinyur atau jadi polisi, kan kita belum bisa memastikan lingkungan di sana itu nanti baik gitu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menjadi PR kita bersama sebenarnya jemaah. Kalau bicara apakah anak itu harus ke pesantren ya? Tidak ya. Tapi anak itu harus mendapatkan pendidikan yang baik. Dan kalau kita melihat masa lalu, dan seharusnya sampai masa sekarang ya, sekolah pertama itu adalah ibu. Dan sampai kapanpun ibu itu jadi madrasah buat anak-anak. Bukan jadi guru. Mohon para ibu memahami ya. Ibu itu bukan guru. Tapi ibu itu madrasah. Sekolahan. Sekolahan itu ya ada gurunya, ada fasilitasnya, ada pembimbingnya umpamanya. Pokoknya sekolahan sudah. Maka di sini tugas berat seorang ayah adalah memilih ibu. Bagaimana seorang tabi'in Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan ya, ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran qabla an tuladu. Ketika dia mengatakan aku berbuat baik kepada kalian ketika kalian kecil, kemudian ketika kalian sudah besar dan sebelum kalian lahir gitu. Sang anak mengatakan, ayah kalau engkau berbuat baik ketika kita kecil kita rasakan. Kita dewasa kita rasakan. Tapi gimana engkau bisa berbuat baik kepada kami ketika kami belum lahir? Maka kata ayahnya, ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan ibu buat kalian yang kalian tidak akan pernah tercela atau dicela karena ibunya. Maka di sini ibu adalah madrasah. Jadi nggak harus anak itu di pesantren. Ada salah satu profesor di Surabaya, anaknya nggak ada yang di pesantren, wala di SD, wala di SMP, semua homeschooling. Masya Allah ya. Ibu itu menghadapi anak di rumah itu berat sekali. Tapi kalau anaknya pulang ke pesantren, alhamdulillah ya. Bayangin ya, anaknya masuk pesantren itu kayak beban besar itu selesai hilang. Alhamdulillah, sudah nak enak berangkat nak. Ini ketika ini ibu anaknya semua di rumah. Perempuan-perempuan lagi. Ya itulah, itu menjadi, dan ibunya jadi madrasah. Ibunya jadi madrasahnya, madrasah bapaknya jadi kepala sekolah. Masya Allah. Taib. Dan bicara ketika anak itu SMP nggak harus ke pesantren, SMA juga nggak harus ke pesantren, tapi dia harus mendapatkan pendidikan yang menjaga akidah dia, menjaga keimanan dia. Ana berharap kepada semua yang punya kelebihan rizki atau nggak punya kelebihan rizki, di kotanya bikin SMP, SMA non boarding, umum, tapi lingkungannya Islami, khusus buat akhwat, nanti khusus buat ikhwan. Kebutuhan untuk putri itu lebih besar ya, karena
kalau putri harus ke pesantren berat buat orang tuanya. Tapi kalau anak laki-laki kirim ke pesantren mungkin masih ringan orang tuanya. Maka harapan di setiap kota bikin sekolah dengan niatan ya tadi menjadi fasilitator dakwah ini. Mungkin kita nggak bisa berdakwah dengan lisan kita, ya ana bikinkan sekolahan yang insya Allah membuat anak-anak itu jadi lebih baik. Umum ya, tapi sekali lagi SMP, SMA umum, tapi ada pelajaran agamanya lah di situ. Cuma lingkungannya lingkungan Islami. Bicara tadi, ketika anak itu kuliah gimana sekarang? Nggak semua harus jadi ustadz, nggak semua harus ke Madinah, nggak semua harus belajar agama, harus kuliah agama, tapi semua harus belajar agama ya. Maka ketika anak itu menjadi dokter, menjadi insinyur, kita Masya Allah, kita punya banyak dokter yang hadir di tempat ini. Maka orang tua memilihkan nanti kampus, sekolah yang akidah anak kita terjaga. Tadi ada yang konseling tentang bagaimana anaknya nanti mungkin ingin jadi insinyur, ingin jadi apa. Sedangkan sekolah di kuliah itu kalau nggak pandai-pandai jaga diri, bapak-bapaknya tahu. Maka di sini kalau memang anak itu mau jadi insinyur, kita harus benar-benar memberikan protek yang bagus buat anak itu sehingga dia terjaga. Karena godaan terbesar di kampus itu apa? Bapak-bapak. Apa godaan terbesar di kampus? Hah? Perempuan. Nah, itu godaan terbesar di sana. Apalagi kalau anak ini baru keluar dari pesantren. Allahu Akbar. Insya Allah. Dia nggak pernah lihat harem, lihat perempuan ada di depan dia. Tahu-tahu, Masya Allah. Ini anaknya siapa ini? Itu bahaya banget. Makanya harus ya carikan sekolahan yang bagus buat anak tersebut. Dan anak sampai hari ini berharap ya. Kita punya kampus yang sunnah, umum. Kalau kampus agama udah banyak. Kampus umum, di situ ada kedokteran, di situ ada semua cabang ilmu yang diperlukan jemaah. Dan perlu investasi yang besar di sini memang. Makanya kalau pulang dari sini, kalau ada orang-orang berduit, bismillah lah. Buat akhirat kita bikin kampus. Dan secara bisnis, pendidikan ini menjanjikan jemaah. Dan banyak orang-orang umum yang mungkin dia belajar agamanya nggak terlalu dalam, dia takut dengan anak perempuannya rusak, takut dia. Nah, kita bagaimana memfasilitasi menjadikan pendidikan itu lebih Islami, lebih baik. Dan yang sering Ana sampaikan di Jakarta itu ada sekolah namanya, kok sampai lupa nih, nama sekolahnya. Nama sekolah yang di sekolah Katolik ya mah? Canisius. Berdiri insya Allah tahun 30 Masehi sebelum Indonesia merdeka. Dan sekolah itu khusus buat laki-laki. Bayangin ya, Belanda aja tahu. Nih laki kalau dikumpulin sama perempuan, jadi apa? Mereka tahu. Sedangkan kita yang muslim kadang-kala, oh jangan berlebih-lebihan dalam beragama, ini aliran apa. Subhanallah, anak itu dididik untuk menjadi pemimpin-pemimpin nanti masa depan. Ketika umurnya cukup, kawin. Itu seharusnya. Yang perempuan dididik bagaimana dia menjadi ibunda para generasi masa depan. Nanti kalau sudah sampai waktunya, kawin dia dipertemukan. Ini enggak. SMP ya Allah jemaah. 11 tahun yang lalu ketika anak pulang dari Madinah, abah anak sempat sampaikan kepada Syafiq, kata dia, Indonesia ini maju selangkah ke depan, kata dia. Apa? Bayangkan anak SMP jadi mucikari. Anak SMP jual teman-temannya. Ini pendidikan apa jemaah? Sama kita insya Allah semua sehati. Kita ingin negeri kita ini lebih baik. Kita ingin Indonesia ini maju ke depan. Tapi dengan cara apa? Ya coba dikaji. Kenapa mereka sampai hari ini ya, Canisius itu sampai hari ini masih untuk laki-laki. Sampai hari ini jemaah. Dan tidak ada yang mengatakan, oh ini aliran keras, apa ada. Maka tolong ini dipikirkan bersama bagaimana kita punya SMP, bukan boarding ya. SMP umum
yang khusus laki-laki dan nanti khusus buat perempuan. Dan nanti juga kampusnya seperti itu. Dengan harapan ya anak-anak kita memberikan kontribusi yang besar buat negeri ini dan selamat dari potensi rusak di kampus tersebut. Makanya doa orang tua.